apa ya? Udah sangat amat Sangat amat gore. sangat kuadrat. Iya. Ngopi kertas, Ngobrolin pilihan komik berkualitas. Kita kembali lagi di segmen Kutang. Kupas tuntas komik Jepang. Oke. Domu, Gue udah lama nih kita udah lama nggak bahas komiknya Katsuhiro Otomo, Katsuhiro Otomo adalah pencipta Akira. yang paling terkenal karyanya tuh Akira ya. Dulu kita pernah bahas komik kompilasi dia ya, yang judulnya Memories. Nah, hari ini gue bawain Domu. Wih, artinya apa tuh Domu? Child's Dream. Artinya ada tulisannya tuh, mimpi bocah. Mimpi anak. Ini hari ini gue bawa cetakannya Dark Horse. Ya. Berarti udah versi English yang masih bacaannya dari kiri ke kanan. Oh gitu. Kalau yang sekarang kan kebanyakan udah dari kanan ke kiri. Ngikutin aslinya ya. Aslinya. Nah, ini masih dari kiri ke kanan. Berarti ini cetakan lama berarti ya? Cetakan lama. Nah, ini Domu ini gua anggap itu kayak pembukaannya Akira sih sebetulnya. Dia ini keluar memang sebelum Akira. Oh gitu. Kalau nggak salah. Harus bener dong. Iya benar. Nah, ini pembukaannya. Ya menurut gue ini kayak prolognya, walaupun nggak berhubungan gitu ya, tapi sama... ceritanya. Tapi ada kemiripan. Oh, jadi, mungkin cikal bakal kali maksudnya ya, bukan prolog. Iya, cikal bakal, sorry, prolog salah gue. Cikal bakalnya si Akira. Karya si Katsuhiro berikutnya si Akira. Jadi ini masih ceritanya ya seputar tentang apa tuh istilahnya, kemampuan psychic ya. Psychic. Ya, yang di Akira kan ada juga gitu. Nah, di sini Katsuhiro Otomo tuh kalau gue ngeliat tuh berubah banget sih gayanya daripada yang kita pernah bahas di Memories ya. Memories itu lebih ada yang komedinya gitu ya. Terus secara artworknya juga masih lebih simple. Nah, ini di Domu tuh udah jauh lebih kompleks ya, terutama dalam menggambarkan background dan environment. Langsung aja kita lihat ya. Langsung. Jadi ceritanya tuh ada seorang kakek-kakek psychic ya, yang apa namanya ya, dia menguasai satu blok apartemen ya, dan dia mengganggu ya para penduduk di sekitar situ. Oh, dia jahat lah ya. Jahat lah gitu, sampai akhirnya dia menemukan tandingannya, seorang anak kecil yang punya kemampuan yang setara atau lebih. Oh gitu. Nah, si anak kecil ini nanti ya bertanding lah. Ini settingannya masa depan apa? Modern Jepang lah. Nggak masa depan. Modern ya. Jepang modern ya? Nah, Jepang modern aja. Oke, nextnya. Ya. Nah, ini scene seperti ini diulang nih. Di Akira ada tuh satu scene di mana si Tetsuo-nya tuh mengalami apa sih, kayak mimpi ya. Nanti ada tuh kalau kita nonton filmnya tuh ada tuh kayak boneka-boneka kecil bergerak gitu. Nah, ini sepertinya pengulangan dari Domu gitu. juga. Oh, ada Astro Boy. Nah, iya. Siapa yang nggak kenal? Salah satu mangaka terbesar di Jepang. Nah, di sini ada sedikit intro dari Otomo lah. Langsung aja ya. Ya, dimulai dari scene ya. Ini ada satu penduduk, apa namanya? Penghuni apartemen. Ya. Ini topi kayak topi Arale ya? Arale. Ya mungkin tribut juga. Tribut ya. Buat siapa namanya? Si Akira Toriyama ya. Toriyama. Nah, ini langsung dibuka dengan spread yang sebelumnya tuh ya, gue punya beberapa komiknya Otomo yang lama-lama ya, terutama ya manga-manga awal dia jarang banget nih menggambarkan apa namanya gedung secara detail. Tapi ini untuk ukuran untuk spread isinya cuma establishment shot, ini menurut gue agak sayang ya. Karena spread karena kayak nggak bercerita apa-apa gitu. Iya. Padahal ini 2 halaman besar, Wah. Iya. Biasanya kan kalau misalnya establishment shot itu paling gede ya, 1 halaman splash gitu. Dia lebih visual ini. Ya mungkin dia mau bikin statement juga kali. Gitu, Ya, betul, sinematik. Si Akira.
Akira. Katsuhiro Otomo. Ini. Iya, mungkin juga di saat itu dia pengen bikin suatu statement kali bahwa ya gue bisa menggambarkan seperti ini gitu. Mungkin atau gitu loh. Tapi dia diniatin buat ini juga film mungkin ya. Tapi tapi biasanya kalau mangaka Jepang setahu gue ya, dia tuh nggak sendiri sih. Biasanya ada yang timnya, yang asistennya. Yang utama tuh kan si komikusnya sendiri dia biasanya gambar karakter utama tuh. Karakternya, nah backgroundnya itu ada artis background. Iya, ada sendiri. background tuh. Kemungkinan besar ini mungkin ada ini juga. Ya bisa jadi ya. Tapi ini nggak manipulasi foto ya. Karena kalau gue lihat ada satu artis yang rising star sama Isio Asano, gue lupa ya. Ya itu lihat salah satu mangaka baru ya berapa tahun terakhir teknologi ini sekarang memungkinkan betul. Jadi lebih mudah dengan foto. Iya, dengan foto dimanipulasi jadi seperti gambar gitu ya. Jadi sangat amat terlihatnya realis banget. Oke. Kita lanjut aja nih. Gue nggak cerita terlalu banyak, langsung aja karena gambarnya ini banget ya, Akira banget ya, udah Akira banget. Tapi masih ada sedikit Otomo yang klasik ya, yang lama ya. Jadi kita lihat. Nah, Akira lu ngomong gue potong. Gue sukanya nih dari si Katsuhiro ini, dia penggambaran karakternya itu ciri khasnya dia punya sendiri dibandingkan dengan manga-manga yang lain. Kalau manga yang lain kan misalnya mukanya sama nih bentukannya. Iya, stereotype ya. Iya, stereotype rambutnya doang yang beda gitu. Cewek, cowok begitu juga semua. Kalau dia tuh mulai dari desain rambut sampai bentuk pipi, bentuk hidung, bentuk mulut, dagu, semua tuh dibedain per karakter gitu. Jadi enak dilihatnya. Dan dia nggak pernah bisa dibilang, gue nggak bisa bilang konsisten, tapi muka orang tuh seperti organik sih kelihatannya. Jadi nggak ya kayak lo bilang tadi ya, nggak sama, nggak bulat gitu, tapi ya agak penyok-penyok gitu loh. Itu ciri khasnya si siapa namanya Otomo juga. Itu. Oke. Nah, ini masih lah nih pembukaannya. Kita lihat. Dan mesti diingat ya, ini komik ini sangat amat ya bisa dibilang violence banget. Ya di awal-awal nggak terlalu kelihatan, tapi nanti begitu udah masuk ke actionnya drastis banget sih. Kayaknya untuk orang yang pernah ngikutin Katsuhiro Otomo tuh disuguhin sesuatu yang berbeda banget. Berarti ini rate-nya sebenarnya 17 ke atas ya rate-nya. Violence-nya tinggi banget nih. Walaupun tokoh utamanya anak kecil. Anak kecil, dan kita lihat karakter-karakternya pun juga awalnya nggak terlihat serius seperti komedi. Ya wajah-wajah seperti ini tuh wajah-wajah komedi semua. Jadi di ceritanya tuh muncul rumor gitu loh. Ini ada apa sih di distrik ini? Akhirnya diselidiki lah gitu. Jadi settingannya dia cuma sekitaran si apartemen itu aja. Ya, kita lihat penggambaran dari siang ke malam pekat banget ya. Dia istilahnya positif negatifnya tuh kuat banget, terutama warna gelapnya. Dan dia banyak menggunakan screen tone-nya tuh di sini cukup banyak sih dibandingin yang sebelumnya. Kalau mangaka memang ya screen tone tuh pasti wajib ya. Iya, wajib. Ya. Di sini masih belum terlihat sesuatu yang istilahnya yang bombastis banget sih ya perhalamannya. Jadi ya hanya interaksi antara orang dengan environment-nya. Nah, sampai di sinilah muncul nih tokoh si penjahatnya, antagonisnya. Balik lagi menggunakan lagi ya si topi Arale ini. Tapi ini beda orang yang nama yang tadi. Beda orang. Tapi topinya sama ya? Topinya sama. Yang nggak tahu lah, mungkin ya balik lagi tribut ya buat si siapa namanya, Akira Toriyama. Ya ini pertama kali gue lihat Domu ini berbeda banget sama komik-komik yang pernah gue baca ya, komik-komik Jepang. Oh gitu. Sangat amat Udah sangat amat sangat amat
sangat kuadrat. Iya, parah banget gitu. Nah akhirnya dia di inilah apa kejadian-kejadian yang ganjil ini akhirnya diselidiki oleh aparat keamanan. Ini ada polisi atau tadi kan nih Pak polisi dia datang. Ini si kakeknya. Nah, cuman memang banyak sekali ini tidak seperti manga-manga sekarang sih gue lihatnya. Jadi banyak sekali panel-panel yang kita seperti nonton film sih. Jadi nggak semua disuguhin secara apa ya namanya ya action mulu gitu loh. Ya, jadi banyak halaman yang memang kita mesti baca gitu loh. Satu Karena persatu. memang genrenya bukan genre action, Bre. Gitu ya. Jadi Iya, nah, kalau genre action pasti banyak action. Ini kan genre misteri sebenarnya. Misteri, Jadi misteri. storytelling di sini penting. Betul. Dan menurut gue banyak juga manga yang storytellingnya kayak gitu juga. Gitu ya. Bukan action. Misalnya kayak detektif, Ngocol gak? kayak Sherlock. Lu pernah baca Sherlock? Gue belum baca. Wah, lu harus baca itu. Bagus itu. Bagus itu. Dia storytelling juga. Dia kan bukan action kan. Berarti kutang berikutnya Beda bawain dong. Kenapa? Kutang berikutnya bawain dong. Kutang berikutnya bisa kita bawain. Gitu. Tergantung genre sebenarnya kalau ngomongin action atau enggak. Nah, Betul. Ya, cuman makin kesini banyak sekali scene-scene apa malam ya. Dan gue sukanya dari buku ini ya, dari si Otomo ini, ininya detail, Bre. Dia kayak kita baca komik Eropa tuh, di detail. Backgroundnya. Jepang kan, memang dia terkenal detail sampai ke backgroundnya gitu. Betul. Makanya dia butuh asisten gitu. Jadi kita ngelihatnya tuh satisfying banget nih. Iya, puas banget ya. Satisfying. Tuh kan, kayak detail-detail kayak gini nih. Iya. Ini enak banget kalau lu baca komik kan kita nggak cuma lihat teks, baca teksnya tapi ngeliat gambarnya juga. Iya, penggambaran nuansa ini berasa ya. Dapat gitu loh. Beda sama komik US. Kalau komik US karena dia kejar deadline kali ya, jadi Bulanan. nggak bisa sedetail ini gitu. Iya. Dan ngerjain cuma satu orang biasanya kan. Nah, ini mulailah dia pertarungan antara dua apa istilahnya? Dua Psychic ya. psychic. Ini berarti puncaknya mulai dari halaman Iya, ini ya, ke halaman ini. belakang ya. Di sini nggak ada halamannya sih. Tapi udah mulai intens ya, violence-nya juga makin tinggi. Ngomong-ngomong ini kalau kayak gini mesti disensor nggak sih? Apa aman kita dari YouTube? Aman. Oh aman ya. Sama nih, tuh lihat ya. Ininya detailnya cakep Iya. ya gambar ini. Ya, scene bergerak nih. banget asistennya. Ada ini apa sound efeknya kelotak-kelotak. Geledak. Biasanya ada nih sound effect ini. Mungkin kalau di film dia ngebayangin ini silence aja gitu. Nggak ada suara, nggak ada audionya gitu kan. Oh iya benar. Jadi sebetulnya sinematik banget ya, kayak film gitu ya. Kan gua bilang tadi yang dibahas tadi di shot awal yang Udah jangan balik lagi, udah tebel nih, tebel. itu emang sinematik maksudnya dia. Oh gitu. Gila jago banget itu berdiri di ujung gini kan. Iya. Konino udah gemeteran nih. Ya, dia cakep nih ngeliatnya. Secara komposisi kan nih hitam. Jadi mata kita langsung tertuju ke sini nih. Komen sini. Komposisinya tuh Nin, komposisi tuh, lihat tuh. Nah ini kita banyak lihat nih di Akira nih. Enggak kita. Lu udah nonton belum Akira? Banyak. Banyak. Udah nonton belum Akira? Sekarang cuma satu ya. Iya, cuma satu kayaknya. Udah masuk gue tusin. Ngambek. Ngambek. Enggak gue kasih trading card loh. Oh iya, jangan dong. Kita teman dengan friend kan. Ya ini udah mulai nih pertarungan si bocah dengan si kakek. Raksa racun lah elah tawar sepuh Tembus. Wih, ya. Terus nih silent Semua pertarungan semua Dari nih. sini Kejar-kejaran ceritanya. Oh, Mereka gitu. mereka terbang gitu loh. Nah, ini baru full action nih. Nah, ini full action nih. Jadi ceritanya ada dua, yang satu kalau nggak salah dikendalikan atau gimana lupa gue. Nah, ini si pihak yang cewek itu guardiannya dia. Oh gitu, dia menjaga si anak kecil itu. Ditembak apa. Nah, ini scene yang paling gila sih menurut gue di dalam semua berapa ratus halaman ini nih salah satu highlightnya sih. Di pertarungan yang detail
dihajar ke tembok, lihat detail mukanya, gue shoot dikit deh. Wah gitu. Siap-siap ya. Siap-siap ya. Gila. Gokil. Terus ini gue suka banget di panel ini, Man. Keren. Kameranya miring. Oh, karena angle kameranya. Keren banget nih. Coba di zoom. Oh gitu, ya. Gila nih. Tapi akhirnya si anak kecil ini berhasil mengalahkan si kakek lah pasti. Tapi ini udah mulai scene-nya ya mengarah ke ya gore juga sih. Oh gitu, semi gore. Ya cukup kasar banget, cukup kasar lah. Ya terutama ini udah ada bahasa Indonesianya belum sih? Udah diterbitin Indonesia belum sih? Belum. Ada. Gue kalau nggak salah dulu pernah diterbitin secara resmi, tapi ada juga yang versi oh, ada yang resmi ya? Iya. Tapi ada juga ya banyak yang beredar sih yang gue lihat versi ya itulah bajakannya itu. Gitu. Tapi nggak apa-apa juga selama penerjemahnya bagus nggak kayak City Hunter dulu. Karena itu Raja Wali itu lucu sih memang. Iya, keren. Raja Wali Graffiti itu justru yang proper itu ya. Iya. Justru itu lokal banget tuh. Lokal konten. Iya. Gua suka tuh terjemahan Raja Wali Graffiti. Iya. Ini juga banyak ya, ini banyak sih repetisi ya, di Akira juga ada. Langsung ke belakang aja kali supaya enggak buang-buang waktu lagi. Berarti ini endingnya happy ending ya, nggak menggantung ya sih. Nggak menggantung. Ini ya. Ya disturbingnya si kakeknya aja, dia nggak mati tapi ya gitu. Gue nggak mau cerita lah. Jangan dulu. Oke. Habis tuh. Habis lah, tebel tuh. Tebel ini. Lo kalau baca gini berapa lama nih? Berapa hari? Oh, bisa seminggu nih. Wah gila, lama banget, lebay amat. Kalau soalnya dia baca sambil lihat kamus cuy. Oh, artinya apa nih ya? Enak aja kamus Google Translate. Oke, langsung aja. Berapa nih skornya? Apa? Kalau gue kasih 8,5 deh nih. Ya boleh, 8,5. Boleh lah 8. Bagus. Cuman secara ini sih apa namanya? Secara art keren banget menurut gue. Detailnya dapet, storytellingnya dapet. Cuman mungkin dari secara cerita kalau gue personal sih kompleks sebenarnya. Iya, agak kompleks. Mungkin ya gue nggak bukan yang nggak suka, tapi kurang begitu Demen. Kalau nggak komen. Karena ini thriller nih ya kan. Iya, dan apa namanya, kayak gue bilang tadi gitu, lu mesti baca, bener-bener baca gitu loh. Mesti fokus. Kalau enggak lu akan lost nih nanti ceritanya. Iya, karena di awal-awal itu ya ada juga terkesan mungkin untuk yang nggak terbiasa boring jadinya. Tapi emang lu mesti fokus. Karena butuh di awal-awal terasa boring karena dia lagi building. Betul, nah itu dia. Cukup butuh banyak halaman di depan gitu. Iya, jadi ya kayak film sih sebenarnya, dia nge-building cerita tuh pelan-pelan gitu ya. Jadi tapi overall ya memuaskan. Keren. Oke. 8,5 setuju ya? Iya, setuju. Setuju kan, Nin? Iya, setuju. Coba, mari jempol lo. Iya. Nah, gitu dong. Oke, begitu. Ya, jangan lupa teman-teman ya untuk like video kita, subscribe channel, dan tekan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video dari Ngopi Kertas berikutnya. Dah. Kalau ada Oh iya betul, belum ya? Oke. Gue udah capek nih. saran manga atau komik apa lagi yang pengen kita bahas, silakan tulis komennya di comment section ya. Insya Allah nanti kita akan bahas komiknya. Atau kalau misalkan untuk teman-teman creator juga yang mau di-review komiknya, silakan kirim ke kita. Oke. Thank you udah tune in. Sampai jumpa di video Ngopi Kertas berikutnya. Dah.